Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prinanda Wijaya HSB dengan NIM B1B1222064 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang mana materi tersebut digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansah, SIP, MIP. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada bagian-bagian materi yang akan saya sampaikan, di antaranya yaitu dasar teori sistem. Beberapa teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara menurut Bagirmanan. Yang pertama ada teori pemisahan kekuasaan, kemudian yang kedua teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara berkonstitusional, yang kelima ajaran negara kesejahteraan, dan yang terakhir yang keenam ajaran sistem pemerintahan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu teori pemisahan kekuasaan. Jika dilihat dari definisinya, pemisahan kekuasaan atau separation of powers merupakan pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam fungsinya. Berdasarkan definisi ini, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yakni legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Kemudian materi yang selanjutnya, sejarah munculnya teori pemisahan kekuasaan ini. Teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke-17. Demikian juga dengan munculnya teori dan hukum konstitusi yang baru berkembang sekitar abad ke-18. Walaupun sebelumnya pada masa Yunani kuno, konstitusi telah banyak dibicarakan. Sedangkan Islam telah mengenal adanya pemisahan kekuasaan dan konstitusi itu jauh sebelum pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negara Madinah dan konstitusi Madinah. Selanjutnya latar belakang munculnya teori pemisahan kekuasaan ini. Pendapat John Locke di atas mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan atau absolut yang ada dalam suatu negara. Nah, jadi pembagian kekuasaan menurut John Locke yaitu kekuasaan legislatif, kemudian eksekutif, serta yang terakhir federatif. Kemudian menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak menjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan kesewenang-wenangan. Montesquieu juga membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan eksekutif, kemudian kekuasaan legislatif, serta kekuasaan yudikatif. Tujuan adanya pemisahan kekuasaan ini juga agar setiap orang, negara yang memegang kekuasaan oleh orang yang tepat melalui kerjasama, maka mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia ini dapat memberikan fungsi yang lebih baik.
Berikut tokoh-tokoh pencetus teori pemisahan kekuasaan. Yang pertama ada John Locke, yang kedua ada Montesquieu. Berikut saya sertakan foto kedua tokoh tersebut. Kemudian kita masuk kepada konsep atau penjelasan dari teori pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dalam bahasa Inggris itu separation of powers, serta dalam bahasa Belanda disebut dengan Scheiding der Machten, yang merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Jadi masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Jadi pada umumnya kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini disebut juga model trias politica. Jadi konsep ini dapat dipertentangkan dengan fusi kekuasaan dalam sistem parlementer dan semi presidensial, yang membuat terjadinya tumpang tindih dalam keanggotaan dan fungsi antara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda tersebut. Jadi maksud dibalik sistem kekuasaan yang dipisahkan adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan menyediakan check and balance. Istilah pemisahan kekuasaan secara tidak tepat sering digunakan untuk merujuk pada prinsip trias politica. Model trias politica merupakan jenis umum pemusatan kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan, sedangkan pemisahan kekuasaan itu lebih atau bisa saja lebih dari tiga cabang kekuasaan tersebut. Baik, kemudian kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi demokrasi itu mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam eh, perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Selanjutnya, sejarah munculnya teori demokrasi. Konsep demokrasi itu sendiri lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 sebelum Masehi. Maksud saya antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Kemudian latar belakang munculnya teori demokrasi tersebut adalah dengan lahirnya demokrasi di negara-negara di dunia, yang umumnya dilatar belakangi oleh adanya kekuasaan mutlak yang hanya dipegang oleh satu orang saja. Berikut saya sampaikan beberapa tokoh dalam teori demokrasi. Yang pertama ada Abraham Lincoln.
kemudian ada Aristoteles, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, dan Jean-Jacques Rousseau. Kemudian kita masuk kepada konsep serta penjelasan dari teori demokrasi. Jadi demokrasi itu mengidentifikasikan konsep dengan mengutamakan penekanan pada kebebasan dan diwakilkannya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan kelompok partisipasi. Tujuan demokrasi bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, tapi pada pertumbuhan warga negara dalam mencapai tujuan diri sendiri. Demokrasi memang bukanlah sistem politik yang ideal. Jadi penolakan terhadap demokrasi berlangsung secara berabad-abad. Kemudian setelah Revolusi Prancis, demokrasi mulai memperoleh perhatian dunia dan pemikiran tentang demokrasi terus berevolusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam bentuk gelombang anti-demokrasi, khususnya dari sistem komunisme, militerisme, dan fanaisme. Baik, kita masuk kepada teori yang ketiga, yaitu teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik. Bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada peraturan yang ada. Jadi, sejarah munculnya teori negara berdasarkan hukum dapat ditinjau dari sudut pandang sejarah perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan. Jadi gagasan yang mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 sebelum Masehi. Namun, jika kita telusuri lebih jauh, akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno itu sendiri menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum. Dapat kita lihat jika perkembangan konsep negara hukum itu lahir dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum senantiasa berkembang mengikuti pergerakan sejarah dan perkembangan umat manusia dari masa ke masa. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum ini, perlu terlebih dahulu kita mengetahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahirnya konsepsi negara hukum. Selain itu, pemikiran tentang negara hukum ini sebenarnya sudah sangat lama, jauh lebih lama dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan itu sendiri. Dan pemikiran tentang negara hukum ini merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Jadi meskipun ide tentang negara hukum telah lama diungkapkan oleh para ahli, namun dipandang dari segi penggunaan istilah negara hukum, istilah tersebut
baru mulai tampil dalam abad ke 100, pada abad ke berapa ya, 109, seperti yang disampaikan oleh Albert Disey dengan konsep negara hukum rule of law. Negara Argori, negara Anglo dan Julius Stahl dalam konsep negara hukum Reichsstaat di negara Eropa kontinental. Kemudian yang selanjutnya latar belakang munculnya teori negara berdasarkan hukum. Jadi negara hukum itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Kemudian tokoh-tokoh dalam teori negara berdasarkan hukum. Yang pertama ada John Locke yang merupakan seorang filsuf dari Inggris yang memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM dan negara hukum. Menurutnya, negara hanyalah merupakan pelayan yang harus melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Tokoh yang kedua ada Immanuel Kant, selanjutnya ada Paul Leben, yang keempat ada Julius Stahl serta Fichte. Baiklah, kemudian kita masuk pada konsep atau penjelasan dari teori negara berdasarkan hukum. Negara hukum atau dalam bahasa Belanda Rechtsstaat ialah negara dengan tujuan untuk memperindah hukum. Tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum itu terdapat pada rakyat. Jadi negara hukum itu menjaga keamanan hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan lancar menurut hukum yang ada. Teori negara yang didasarkan pada hukum disebut sebagai negara hukum atau rule of law. Konsep negara hukum itu sendiri berasal dari ide bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang sama seperti warga negaranya. Kemudian kita masuk kepada teori yang keempat, yaitu teori negara berkonstitusional. Jadi negara berkonstitusional atau negara konstitusional ini adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya serta membatasi kekuasaan dalam sistem pemerintahannya secara berimbang antara kepentingan penyelenggara dengan kepentingan warga negara. Jika kita melihat sejarah munculnya teori negara berkonstitusional ini, sejarah teori negara berkonstitusional berasal dari pemikiran-pemikiran filsafat politik dan hukum yang berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Locke yang mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik harus didasarkan pada sebuah konstitusi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Nah, berikut saya paparkan beberapa tokoh-tokoh dari teori negara berkonstitusional
foto yang pertama itu John Locke, yaitu seorang filsuf dan pemikir politik Inggris. Beliau mengembangkan konsep negara hukum dan konstitusi. Jadi John Locke ini menganggap bahwa pemerintah harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak individu. Selanjutnya ada Montesquieu yang merupakan seorang filsuf dan pemikir politik yang berasal dari Prancis. Beliau itu mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum. Montesquieu juga menganggap bahwa pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah penting guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada seorang filsuf dan ahli hukum yang berasal dari Jerman yang mengembangkan konsep negara hukum dan kedaulatan negara. Beliau bernama Smith. Beliau menganggap bahwa negara hukum ini harus memiliki kedaulatan untuk dapat melindungi keamanan dan kepentingan nasional, namun juga harus diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Kemudian ada salah satu penulis konstitusi Amerika Serikat, serta beliau juga tokoh pemikir politik Amerika yang mengembangkan konsep negara konstitusional dan hak-hak individu. Beliau bernama Madison. Jadi beliau ini menganggap bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh konstitusi dan bahwa pemerintah harus diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Selanjutnya ada seorang filsuf dan ahli hukum yang berasal dari Austria yang mengembangkan konsep normativitas dan hierarki hukum. Beliau bernama Kelsen. Jadi dia ini menganggap bahwa konstitusi harus menjadi sumber tertinggi atas hukum dan bahwa hukum itu harus mengikat hak-hak untuk semua pihak termasuk pemerintah. Selanjutnya kita masuk pada konsep serta penjelasan mengenai teori negara berkonstitusional. Jadi teori ini itu menganggap bahwa negara bukanlah entitas yang bebas bertindak, melainkan harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip yang membatasi tindakan pemerintah yang melindungi hak-hak individu. Jadi negara yang berkonstitusional tidak dapat bertindak semena-mena atau melampaui kewenangan-kewenangannya karena semua tindakan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusional. Selanjutnya, teori negara berkonstitusi adalah sebuah konsep dalam ilmu politik serta hukum yang mengusung gagasan bahwa negara harus memiliki konstitusi sebagai dasar hukum dan batasan kekuasaan bagi pemerintah. Konstitusi itu sendiri harus mencantumkan hak-hak dasar warga negara dan aturan-aturan yang mengatur cara kerja pemerintah. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima, yaitu ajaran
negara kesejahteraan atau welfare state. Jadi negara kesejahteraan atau welfare state itu adalah konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan serta distribusi kekayaan yang setara. Kemudian kita masuk pada sejarah dari ajaran negara kesejahteraan atau welfare state ini. Jadi sejarahnya konsep politik dan sosial yang berasal dari Eropa pada abad ke-19. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang sulit bagi kelas pekerja, yang mana negara kesejahteraan itu seharusnya mengusulkan bahwa pemerintah harus memainkan peran aktif dalam menyediakan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan bagi warga negara. Latar belakang timbulnya ajaran negara kesejahteraan atau welfare state ini yaitu adanya revolusi industri yang memberikan kemajuan besar dalam produksi dan teknologi. Namun juga hal tersebut justru menciptakan masalah sosial dan ekonomi yang serius. Kondisi kerja di pabrik-pabrik itu sangat berbahaya. Upah yang didapatkan pekerja sangat rendah, serta jam kerja yang sangat panjang. Hal tersebut menghasilkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Berikut beberapa tokoh-tokoh yang menyampaikan atau menjelaskan mengenai ajaran kesejahteraan ini, yaitu ada William Beveridge, yang kedua ada John Maynard Keynes, yang ketiga ada Beatrice Webb, keempat ada Franklin D. Roosevelt, serta yang kelima ada Gunnar Myrdal. Kemudian kita masuk kepada penjelasan konsep dari ajaran kesejahteraan atau welfare state. Konsep ini sendiri berasal dari ide bahwa negara itu memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, serta membantu warga negaranya dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Dalam konsep ini, negara itu harus terlibat aktif dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Kemudian kita masuk ke teori yang keenam, yaitu ajaran sistem pemerintahan, yang mana materi ini merupakan materi terakhir yang akan saya sampaikan. Jadi, sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang mana dasar teori sistem itu sendiri adalah bahwa sistem pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas serta terukur dan harus memiliki mekanisme pengendalian yang aktif untuk mencapai tujuan tersebut.
Lalu kita masuk kepada sejarah munculnya ajaran sistem pemerintahan. Sejarah teori ajaran sistem pemerintahan ini dimulai pada masa Yunani kuno dengan konsep demokrasi, di mana rakyat memiliki kekuasaan langsung dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, konsep demokrasi Yunani tidak sama dengan demokrasi modern, karena hanya hak warga laki-laki yang memiliki hak suara dan keputusan diambil melalui pemungutan suara. Jadi, lebih dominan hak laki-laki ketimbang hak wanita. Maka dari itu, konsep demokrasi Yunani ini tidak sesuai dengan demokrasi modern saat ini. Kemudian kita masuk kepada latar belakang munculnya teori ajaran sistem pemerintahan. Teori sistem pemerintahan sendiri berasal dari kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu negara atau wilayah. Jadi sejak zaman kuno, sejak zaman dahulu, manusia sendiri ini telah menciptakan sistem pemerintahan yang mana sistem tersebut berguna untuk menjaga keamanan, memfasilitasi perdagangan karena zaman dulu banyak sekali warga negara yang berdagang, serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Karena zaman dahulu, bahkan zaman saat ini juga kesejahteraan masyarakat itu masih sangat minim atau bisa dibilang kurang. Baik, kemudian kita masuk pada beberapa tokoh yang terlibat dalam penyampaian materi dari teori sistem pemerintahan. Di antaranya yang pertama itu ada David Elston, yang kedua ada Charles Lindblom, kemudian yang ketiga ada Robert Dahl, yang keempat ada Max Weber, dan yang terakhir ada Montesquieu. Jadi kelima tokoh inilah yang memiliki peran penting dalam teori sistem pemerintahan ini. Kemudian langsung saja kita masuk kepada penjelasan mengenai konsep dari teori sistem pemerintahan. Jadi teori sistem pemerintahan ini adalah sebuah konsep atau pandangan tentang bagaimana pemerintahan ini berfungsi sebagai sebuah sistem. Teori ini menganggap pemerintah itu sebagai suatu sistem yang kompleks yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain yang tentunya untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan oleh bangsa dan negaranya. Jadi itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.